Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. This is about lecturing material in translation course. So in this course, this is about translation, and what I want to explain is there are five subtopics that I want to explain for you. The first is what is translation. The second is translation process, and then the third, overview of the translation task, and the fourth, characteristics of good translation, and the last is translation and interpreting. We move to the first subtopics. Okay, what is translation? Translation is the interpretation of the meaning of a text in one language, the source text, and the production in another language of an equivalent text, the target text or translation that communicates the same message. Ya, jadi teman-teman perlu tahu bahwa translation itu atau terjemahan itu adalah menerjemahkan atau menafsirkan suatu makna dari sebuah teks dalam suatu bahasa, di mana bahasa tersebut adalah merupakan dianggap sebagai itu text source teks sumbernya di bahasa tertentu, dan kemudian the production diproduksi kembali atau diproduksi kembali dalam bahasa yang lain, ya, dengan teks dengan bahasa yang sama, ya, maksudnya dengan bahasa yang sama menggunakan bahasa target, ya, bahasa target yang mengkomunikasikan pesan yang sama, ya. Jadi menerjemahkan dari bahasa satu ke bahasa yang lain dengan makna yang sama, kira-kira seperti itu terjemahannya. Bukan terjemahan, tapi kira-kira seperti itu penjelasannya, ya. Jadi dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan makna yang sama, ya, dengan makna yang sama. That's translation. Oke, kita move ke translation should consider a number of constraints, including context, the rule of grammar of the native languages and the target languages, and writing convention and idioms. Ya, jadi terjemahan itu kita harus we have to consider, ya, ada beberapa batasan atau kendala-kendala yang kita hadapi ketika kita mentranslate. Pertama, konteks, ya. Konteks itu mungkin seperti berupa keadaan ataupun hubungan antara, maksudnya bahasa sumber sama bahasa target yang mungkin bisa berbeda, ya. Kemudian the rule of grammar of the native languages and the target languages, ya. Jadi aturan tata bahasa dari bahasa satu ke bahasa lain biasanya itu kan beda, so we have to consider about this. And then the last is writing convention and idiom. Nah, jadi writing convention ini adalah dianggap sebagai as a set of generally accepted standards for written English. Jadi kayak semacam semacam ini loh, termasuk kayak dia covers spelling, punctuation, capitalization, grammar, and sentence structure. Nah, jadi ketika kita menggunakan writing convention, ini gunanya untuk make our writing more readable, ya. Jadi membuat tulisan kita itu lebih mudah dibaca, gitu. Dan idioms, dan ada idiom-idiom di dalam bahasa target ataupun dalam bahasa source
ketika diterjemahkan ke bahasa target. So we have to consider about these constraints. Okay, next. Yeah, misconception about translation. Yeah, translation. Perhaps the most common misconception about translation is that there exists a simple word-for-word relation between any two languages. Ya, jadi mungkin ya banyak miskonsepsi atau salah konsep tentang terjemahan ini, bahwa sebetulnya katanya, maksudnya salah konsep bahwa hubungan kata per kata yang sangat yang sederhana ya antara dua bahasa. But actually, kalau menurut saya actually not, because we have to consider about tadi yang pertama tadi ya, yang sebelumnya, yang slide sebelumnya, it's about constraints. Kita harus menggabungkan linguistic competence sama culture juga di antara dua bahasa tersebut. So that's not, I think it is not simple. It's not simple activity to translate. Ya, walaupun word for word, but this is about linguistic competence and the culture. Oke, kita pindah ke nih. Ya, translation process. So there are two process. First, decoding the meaning of the source text, and then after decoding the meaning, and we re-encoding the meaning in the target language. Nah, decoding the meaning of the source text. Ya, so kita menguraikan lagi makna dari ketika kita menerjemahkan, berarti itu kita artinya menguraikan makna dari teks sumbernya ya, dari teks, dari sumber teks tersebut, dari teks sumber ya, source text. Okay? Dan setelah kita menguraikan makna tersebut, kita mencoba untuk menguraikan makna kembali, I mean re-encoding the meaning again, re-encoding the meaning dalam bahasa target ya, in target language. Okay. To decode the meaning of a text, ya, jadi translator itu pertama-tama harus mengidentifikasi komponen unit translation-nya atau unit terjemahannya, seperti katanya ya, sebuah kata, frasenya, ataupun kalimat ya, ataupun kalimatnya. Kemudian to decode the complete meaning of the source text, translator must consciously interpret and analyze all its features. Jadi translator harus menerjemahkan dan menganalisis kembali semua fitur-fitur yang ada dalam bahasa tersebut ketika dia mentranslate. Ya, fitur-fitur itu seperti aspek kebahasaannya. Nah, proses ini, this process requires through knowledge of the grammar, semantics, syntax, and idioms of the source language as well as the culture of its speakers. Nah, ini proses ini membutuhkan requires melalui pengetahuan ya, membutuhkan pengetahuan grammarnya, tata bahasanya, semantiknya, sintaksisnya, idiom bahasa sumber, dan juga budaya dari sumbernya itulah, kayak gitu, dari budaya penuturnya gitu, penutur aslinya of its speaker. Okay. Kemudian re-encode. The translator needs the same in-depth knowledge to re-encode the meaning in the target language. Nah, jadi penerjemah itu harus memiliki
pengetahuan yang sama dalamnya ketika mereka mau mere-encode meaningnya itu ke dalam bahasa target. Ya, dan secara umum pengetahuan translator ya terhadap bahasa target itu lebih penting dan membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam tentang bahasa target tersebut. Ya, agar bisa menyesuaikan dengan dengan bahasa sumber yang mereka miliki. Ya. Karena kan antara bahasa source text-nya dengan target text. So ketika akan menerjemahkan ke target language, they have to more knowledge about the target language. Okay. Next kita pindah ke translator task. The translator's task is to create condition under which the source language author and the target language reader can interact with one another. So, jadi tugas translator ini atau tugas dari penerjemah ini adalah menciptakan kondisi di mana penulis di bahasa sumber dan pembaca di bahasa target dapat berinteraksi satu sama lain. So, apa yang penulis di source language penulis source language yang dia tulis dalam tulisannya dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa target, pembaca yang ingin membaca tulisan dari penulis bahasa sumber harus bisa memahami apa yang disampaikan oleh si penulis itu. So, disinilah posisi penerjemah ya harus bisa menyambungkan keduanya ya, antara penulis sama pembaca. Penulisnya penulis dalam bahasa source, dalam bahasa sumber, dan pembacanya itu ada di bahasa target. Oke, kemudian lanjut ya. A good translator should be familiar with the culture, customs, and social setting of the source and target language speakers. So, jadi memang sebagai penerjemah memang harus familiar ya, harus familiar dengan budaya adat istiadat, maksudnya keadaan sosial dan keadaan sosial di dalam bahasa di dalam entah itu baik itu dari source language ataupun dari target language. So sehingga dapat mudah ya ketika menerjemahkan ya antara bahasa target antara bahasa sumber dengan bahasa target. Okay. Overview of the translation task. So ini ada gambar about source language and then target language. Source language, di situ ada text to be translated. Translator discover the meaning, yaitu namanya decode. Ketika mendapatkan meaning, setelah dari aktivitas decoding, kemudian re-express the meaning again, so re-encoding, and the translation of the target language. We got it. Okay. Next, characteristics of good translation. Characteristics of good translation itu there are 3 characteristics.
First accurate, and then natural, and then communicative. Accurate, reproducing as exactly as possible the meaning of the source text. So terjemahan itu harus setepat mungkin ya, artinya dalam teks sumbernya itu. Jadi apa yang diterjemahkan sesuai dengan apa yang sebenarnya dikemukakan oleh source text. Oke, kemudian natural. Ya, ini menggunakan harus dalam translation itu baiknya menggunakan bentuk-bentuk yang natural di dalam target language. Ya, untuk bentuk-bentuk natural yang cocok lah, ya, yang cocok untuk dijadikan untuk ditempatkan ketika mentranslate. Ya, yang natural way. And then communicative, expressing all aspects of the meaning in a way that is readily understandable to the intended audience. Nah, ini juga translation ini mengekspresikan all aspect, ya, sehingga dapat dimengerti kepada pembaca yang dimaksud atau yang dituju, sehingga dia bersifat komunikatif. Oke, ini saya tambahkan sedikit about translation and interpreting. Jadi kalau translation itu orangnya interprets written text, ya, dia menerjemahkan teks tertulis. Tetapi kalau interpreting atau interpreter, dia menerjemahkan secara oral atau secara verbal. Kemudian di translation, translator itu must have good linguistic and cultural skills, juga ability to write well in the target language. Nah, ini kan karena dia tends to written text, so they have to good linguistic and cultural skills, and kemampuan menulis juga yang bagus di dalam target language. Nah, terakhir beda dengan interpreting. Kalau interpreter. Kalau interpreter, dia itu harus bisa mentranslate dalam dua arah, antara maksudnya target bahasa sumber dan bahasa target on the spot pada saat itu juga, tanpa menggunakan dictionaries atau materi referensi yang lain gitu. Sehingga maksudnya interpreter ini harus memiliki kemampuan listening yang luar biasa, ya, sehingga harus ini kayaknya lebih ekstrim deh interpreter ini. Maksudnya it's more challenging. I mean, not juga challenging, tapi dua-duanya about between translation and in translation and interpreting, it needs ability, it needs skill, ya. So demikian ini perbedaan antara translation and interpreting seperti apa. Oke, terima kasih banyak untuk perhatian teman-teman. Maaf kalau umpamanya ada background yang kurang bagus. Semoga apa yang saya jelaskan teman-teman bisa mengerti. Tetapi if you have a question, you can ask me by using comments below. Gunakan komen di bawah itu untuk bertanya, or untuk mahasiswa saya mungkin bisa komentar di Google Classroom, ya. Oke, sekian dari saya what I have share to you about translation. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.